Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki. Salah satu hal yang sedang dinantikan oleh masyarakat adalah terkait dengan ekstraksi handphone kedua miliknya Nasruddin. Apakah handphone tersebut, apakah betulan ada berisi foto-foto yang diklaim oleh dirinya itu diambil pada malam kejadian di tanggal 27 Agustus 2016. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut aku juga semakin menguatkan bahwa keterangan Nasruddin itu bukan sekedar omong kosong belaka. Keterangan terbaru dari Nasruddin mengatakan bahwa sebenarnya jujur, saya tuh dari awal sudah bilang sama Bu Titin, sebelumnya kan dia ketemu sama Koko ya di Cirebon, dia bilang bahwa saya itu sebenarnya tidak mau ini di-up dulu atau dibuat video dan di-upload. Sebenarnya saya nggak mau dulu gitu, saya pengennya adalah HP-nya dibuka dulu, kalau sudah ada baru terbuka semuanya. Kalau itu adalah kebenaran yang dimaksudkan oleh Nasruddin, ya kita menghargai ternyata ya memang dia bukan sekedar mau cari sensasi. Karena kan ada sebagian kecil juga dari netizen yang berpikir apa jangan-jangan ini Bu Titin lagi di prank gitu sama Nasruddin. Dan Bu Titin juga mengatakan saya yakin kok apa yang dikatakan Nasruddin itu adalah kebenaran dan tidak berbohong. Karena seperti kalian tahu yang dikatakan Nasruddin itu memang berkesesuaian dengan keterangan dari Adi Musafir yang juga mengatakan sebelum ada Nasruddin muncul ini bahwa ya memang betul saya ngelihat ada seseorang sebenarnya di seberang saya, tapi saya nggak tahu siapa. Aku yakin juga sih mungkin masih ada beberapa orang lagi yang terlibat dalam peristiwa di malam kejadian dalam tanda kutip adalah yang melihat, tapi belum semuanya muncul. Mungkin alasannya takut dan sejenisnya. Terus juga HP yang kedua ini kan sedang dalam proses dibuka teman-teman dan dipulihkan lagi. Dan pada saat dia mengatakan awalnya bahwa saya nggak mau di-up dulu, tapi ya sudah karena sudah ketemu sama Kang Deddy, biasa mungkin tipikal orang Indonesia kan agak rasa nggak enak ya udahlah ditayangkan. Menurut aku nggak masalah sih, ditayangkan juga bagus karena ini bisa semakin menguatkan keterangannya yang akan disaksikan pasti oleh para jaksa ataupun juga para hakim agung yang akan memutuskan dari PK Vina dan juga Eki ini. Awalnya kata Nasruddin, saya tuh nggak tahu Bu Titin itu adalah pengacara. Saya pikir dia adalah orang tua korban. Nah, statement ini yang aku nilai bahwa mungkin atau enggak. Menurut aku mungkin ya, tidak semua orang itu begitu intens mengikuti kasus Vina dan juga Eki. Dia mengaku bahwa dia tahu kasus ini viral ya waktu dulu si Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dia tidak mengikuti secara detailnya. Bahkan dia juga mengatakan saya malah sempat komen di salah satu YouTube, mungkin tuh YouTube di TV ya, karena ada Elsa Syarif di situ, komentarnya di situ kan Elsa Syarif tidak punya channel YouTube, makanya aku menduga itu adalah di komen wawancaranya Elsa Syarif di TV. Karena sampai sekarang Elsa Syarif itu kan tidak pernah aku lihat wawancara di YouTube. Semuanya rata-rata adalah media TV nasional yang kemudian diupload ke YouTube gitu. Kalau untuk Kang Deddy saya tahu karena memang dia sosok terkenal lah di Jawa Barat, bahkan dulu katanya pernah satu bendera. Itu adalah poin-poin yang disampaikan Nasruddin terkait dengan pro dan kontra dengan kesaksian dia, apakah dia betul atau tidak. Masyarakat banyak yang meyakini bahwa kalau Nasruddin ini benar, akan jauh lebih kuat kalau dia punya beneran adalah bukti foto-fotonya tersebut. Tapi kalau seandainya foto tersebut tidak ada, ya banyak masyarakat juga aku lihat komentar netizen, ya udah nggak usah diikutin aja dalam saksi untuk kasus Vina dan juga Eki, terutama untuk PK-nya Sudirman. Sepertinya disiapkan ke sana. Karena takutnya nanti dipikirnya terlalu mencocok-cocokkan. Bagi mereka, karena kan kita dalam kasus ini nggak semuanya satu suara ya, ada yang pro dan kontra. Nanti ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini akan dipakai oleh tim lawan, misalnya jaksa, membuat pertanyaan-pertanyaan atau statement yang memancing emosi dan akhirnya ngerasa bahwa ini semua kayaknya terlalu kebetulan begitu. Ada keterangan juga terbaru dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pada saat ditanya di wawancara TV ini kan bilangnya gini ya, terkait dengan Ibtu Rudiana kemana nih? Kok nggak pernah muncul? Padahal nama dia tuh selalu disebut dalam persidangan PK 6 terpidana
Misalnya Dede menyebutkan Ibtu Rudiana, Liga Akbar, beberapa terpidana juga menyebutkan bagaimana perannya Ibtu Rudiana 8 tahun lalu yang katanya diklaimnya cuma sekedar melaporkan dan membantu mengamankan. Tapi klaim dari para saksi mengatakan bahwa nggak seperti itu. Dia itu ikut dalam penyidikannya dalam tanda kutip, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Dugaannya melakukan pemukulan dan sejenisnya kepada sejumlah saksi terpidana. Itu adalah poin-poinnya. Menurut Pitra begini, saya itu bangga katanya karena Ibtu Rudiana selalu dirindukan dan disebut-sebut namanya. Oke, dirindukan. Oke, ini bahasa satir ya. Beliau itu anggota polisi, menghargai kritikan. Ibtu Rudiana itu selalu salah katanya di mata netizen dan buzzer. Makanya saya bilang ke dia, udah Pak, lebih baik diam aja karena diam itu emas. Ya, menurut aku sih secara realistis memang betul. Apapun yang dikatakan oleh Ibtu Rudiana itu kesannya kayaknya selalu salah di mata masyarakat. Tetapi ada satu hal yang bisa ngerubah ini semua menjadi 180 derajat. Misalnya apa? Misalnya Ibtu Rudiana itu bisa ngebuka atau membuktikan satu alat bukti saja terkait dengan terpidana itu adalah beneran pelakunya. Misalnya adalah statement dari Marliana dulu yang pernah bilang bahwa katanya kan mereka ditangkap, tersangka itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terus HP-nya diambil, dicek foto-foto, dicek dari HP-nya mereka, ada chattingan yang menunjukkan bahwa mereka memang sudah merencanakan. Seandainya Ibtu Rudiana pada saat berbicara di media, kemudian membawa bukti satu aja, ada percakapan antara para terpidana yang pura-pura atau yang sedang berencana untuk menangkap Vina ataupun juga Eki. Coba ditunjukkan satu aja. Kalau ada satu itu aja, aku yakin masyarakat pasti bakal berubah 180 derajat, akan yakin bahwa para terpidana tersebut adalah para pelakunya. Dan gak bisa dipungkiri yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana itu tidak sekedar hanya ngebantu, melaporkan, dan mengamankan doang, itu kan banyak saksinya juga selain sudah di persidangan. Apalagi ada keterangan dari kakaknya Sudirman, Benny, yang dia cukup intens sekarang berkomunikasi dengan Sudirman mengatakan bahwa adiknya ini sudah siap membuka semuanya dalam persidangan. Padahal Sudirman ini adalah salah satu saksi dari pelaku ya, yang dikategorikan sangat kooperatif. Ada beberapa keterangannya Sudirman yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mentersangkakan tersangka lainnya saat itu atau terpidana terdakwa saat itu. Jadi Sudirman pun sekarang sudah akan jujur ngebuka semuanya begitu. Benny juga menceritakan di media bahwa adiknya itu punya masalah yang cukup serius ya di bagian punggungnya. Dia mengatakan bahwa setiap 3 jam kalau duduk itu harus tiduran karena tidak nyaman. Ini adalah akibat dulu katanya dia pernah diperlakukan tidak wajar dengan yang peluru karet tersebut, teman-teman. Begitupun juga dengan tangannya, jari-jarinya itu agak bermasalah karena juga akibat peristiwa 8 tahun lalu. Jejak-jejak dari perlakuan yang tidak pantas tersebut itu masih kelihatan kan ya sampai sekarang. Bahkan waktu saksi Aldi di persidangan PK juga menunjukkan bekas luka di kepala, itu pun juga kelihatan semua. Dan gak bisa dipungkiri bahwa satu hal poin utama yang kita nantikan sekarang ini adalah bukti yang validnya, terutama foto-foto. Kalau dari timnya Rudiana sudah punya bukti tersebut, ditunjukkan aja dong. Aku yakin pasti bakal merubah keyakinan masyarakat. Ditambah lagi dengan Nasruddin ini. Kalau seandainya foto Nasruddin ternyata tidak bisa dipulihkan, ini juga akan ngebuat tim dari Vina dan Eki, para terpidana maksudku, itu agak kurang kuat sih teman-teman. Tetapi kalau hakim melihatnya secara keseluruhan, rangkaian ceritanya sudah sangat kuat sekali. Seperti keterangannya Bu Titin kan bilang bahwa dia kan mengaku sudah dihubungi atau diperiksa oleh beberapa tim sus. Mulai dari macam-macam lah, termasuk juga dari utusannya Kapolri. Dan Bu Titin yakin bahwa tim khusus yang terakhir yang memeriksa dirinya, mereka itu percaya dengan keyakinan yang dimiliki oleh Bu Titin bahwa kasus ini adalah murni laka lantas. Itulah alasan kenapa Bu Titin menyerahkan semua berkas-berkasnya atau novum alat bukti barunya sebelum di persidangan sudah diberikan dulu
ke para tim sus tersebut yang bekerja secara senyap. Tetapi karena prosesnya harus melalui mekanisme PK atau peninjauan kembali, jadi ya kita harus tunggu teman-teman. Dan untuk PK Sudirman ini juga menurut aku akan menjadi salah satu tolak ukur ngeliat banget nanti apakah kematangan dari timnya Bu Titin ini benar-benar sudah teruji atau enggak. Dan mudah-mudahan tidak terpancing emosi ya, karena aku ngelihat kecenderungannya para pengunjung yang merupakan banyak kolega dari para terpidana itu mulai terpancing emosinya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada jaksa. Jangan diulangi lagi teman-teman, karena itu akan ngebuat buruk ya kondisi sidang gitu. Bahkan nanti jangan-jangan ini dijadikan sebagai alat untuk ngebuat sidangnya tertutup, tidak boleh dihadiri oleh orang-orang. Itu hal yang sangat ditakutkan sekali dijadikan alat untuk jaksa membuat sidang ini dalam tanda kutip adalah tertutup. Sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.